Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ayu Kartika dengan NPM 2050606146. Di sini saya dari kelas 5D PGSD. Saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan strategi dan model pembelajaran matematika sekolah dasar. Di poin A yaitu pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis pendekatan pembelajaran matematika. Nah, pendekatan yang bersifat metodologi dan pendekatan yang bersifat materi. Yang dimana pendekatan material yaitu pendekatan pembelajaran matematika, dimana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika lain yang telah dimiliki siswa. Selanjutnya yaitu pendekatan metodologi berkenaan dengan cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan. Pendekatan metodologi dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada induktif dan deduktif. Penyajian bahan pelajaran dari contoh-contoh yang bersifat khusus, kemudian siswa dituntut untuk membuat kesimpulan. Yang kedua yaitu informal dan formal. Informal berarti tidak menurut aturan resmi dalam prosedur matematis, sedangkan formal adalah bersifat matematis melalui jalur-jalur logis, sistematis, dan menggunakan kaidah aksiomatis. Poin ketiga yaitu intuitif dan aksiomatik. Intuitif adalah cara berpikir dengan melalui intuisi atau naluri, sedangkan aksiomatik seperti halnya pendekatan formal untuk memahami konsep dengan menggunakan aturan. Yang keempat yaitu ada analitik dan sinetik. Analitik adalah cara mengerjakan proses matematika dimulai dari hal-hal yang diketahui. Pendekatan sinetik dimulai dari menjabarkan hal yang ditanyakan. Yang kelima yaitu ada problem solving, problem posing, dan probing. Yang dimana problem solving atau pemecahan masalah adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan algoritma dan non-rutin. Yang keenam yaitu ada tematik realistik. Pendekatan tematik memulai pembelajaran dengan membicarakan konteks atau tema. Selanjutnya yaitu ada open-ended. Open-ended adalah pendekatan pembelajaran yang memformulasikan permasalahan matematika. Selanjutnya itu ada konstruksivisme. Konstruksivisme ini adalah melatih siswa belajar mandiri sehingga otak kanannya terlatih dan referensinya menjadi kuat. Poin ke-9 yaitu ada spiral, yang dimana pembelajaran yang memperhatikan keterkaitan konsep yang satu dengan yang lainnya. Yang ke-10 yaitu ada cara belajar siswa aktif, dimana pendekatan pembelajaran yang memandang siswa sebagai subjek dan bukan objek sehingga siswa harus aktif. Yang terakhir yaitu keterampilan proses, yang dimana keterampilan proses adalah mengamati, interpretasi, mengkaji, menghitung, mengukur, mengklarifikasi, membuat hipotesis, meramalkan, menerapkan, menggeneralisasikan, dan mengkomunikasikannya. Yang poin B yaitu metode pembelajaran matematika. Metode mengajar adalah cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan setiap bahan pelajaran. Metode mengajar ini masih bersifat umum. Ada beberapa metode atau teknik pembelajaran matematika yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada cara ceramah atau expository. Yang kedua ada tanya jawab. Yang ketiga ada permainan. Yang keempat ada demonstrasi. Yang kelima ada laboratorium. Yang keenam ada latihan drill atau praktik. Yang ketujuh adalah ada penemuan discovery inquiry. Yang kedelapan ada penugasan. Yang kesembilan diskusi. Yang kesepuluh kegiatan lapangan. Dan yang terakhir yaitu simulasi. Poin C yaitu strategi pembelajaran matematika. Menurut Geirach dan Ellie dalam Suherman pada tahun 2003, mereka mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan yang digunakan guru dalam menggunakan informasi, memilih sumber-sumber, dan mendefinisikan peran peserta didik. Mereka juga menyatakan bahwa strategi pembelajaran tersebut mencakup praktik khususnya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Poin D yaitu ada model-model pembelajaran. Menurut Adrian Beng, Marlin Henderson, dan Laurel pada tahun 1981 mengungkapkan ada 5 model pembelajaran dalam konteks perencanaan program. Yang pertama itu ada model analisis konsep,
atau konsep analisis model. Yang kedua ada model berpikir kreatif, yaitu creative thinking model. Yang ketiga ada model pembelajaran melalui pengalaman experiential learning model. Yang keempat yaitu ada model kelompok inquiry atau group inquiry model. Yang terakhir yaitu ada model bermain peran atau the role playing model. Nah, poin E yaitu contoh model pembelajaran matematika. Dalam setiap pembelajaran termasuk pembelajaran matematika harus memenuhi 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together in peace and harmony. Cukup sekian pemaparan materi mengenai pendekatan, strategi, dan model pembelajaran matematika sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.